konsep minimalis itu kayak apa sih? Lo tau nggak? Gue itu baca karena ada postingan orang ini. Yeay, ketemu lagi di Talking Santuy. Nah, kalau masalah konsep pemikiran minimalis, pemikiran minimalis. Sebenarnya gini, kalau lu menurut gua ya, kalau lu belum menerapkan konsep hidup minimalis di barang, apalagi akan lebih mikir. susah untuk lu menerapkan konsep minimalis di pikiran sebenarnya. Karena maksudnya gini, di dunia saat ini kita sebenarnya yang paling mahal itu adalah attention. Oke. Attention, Menurut gua. you know attention? Jangan-jangan yang nonton gue kayak gue. Attention itu apa namanya, kesadaran. Oke, Ya kan? kesadaran ya, bukan perhatian, attention please. Attention please. Iya, itu bisa juga. Iya kan, perhatian buat sadar Iya, ke itu ya. iya. Jadi maksudnya gini, tadi pagi banget gue baru denger podcast. Jadi maksudnya itu ada ngebahas tentang yang gue simpulin ini, bukan kata-kata dia, tapi yang gue simpulin, time is money. Okay. Bener kan? Iya. But attention is gold zaman sekarang ini. Ya, jadi Understand, Anto? ya, understand dong. Yes, or no? Yes, no, I don't know. Oke. Oke, time Jadi is money. Attention is a goal. Is a goal. Menurut gua ya Oke. pribadi gini, karena time itu emang bener money, tapi masalahnya yang kadang kita lupain, kadang waktu kalau lu perhatiin waktu kita kadang kayak setiap hari udah gitu-gitu aja. Iya. Kayak dari pagi main gadget atau kerja, habis itu udah sampai sore, terus kayak pas lu malam mikir kayak gua hari ini ngapain aja, kayak nggak ada hal yang berguna. Iya, nggak ada suatu hal yang bikin yang merasa lu ini ya menjadi hidup gitu kan. Iya. Okay. Karena di dunia kita saat ini udah jarang banget yang namanya attention. Ya maksudnya attention itu berharga banget karena setiap orang berusaha mau attention gitu kan, di media sosial, iklan, semuanya deh, ya kan. Nah makanya itu balik lagi ke konsep hidup minimalis. Dengan lu membuang barang-barang yang nggak perlu dan di kamar lu cuma ada barang-barang yang perlu, lu akhirnya membuat kamar lu ini lebih efisien dan pikiran lu lebih fresh. Betul, pada akhirnya kan. Menarik. Simpelnya kayak tadi konsep yang lu masuk ke hotel. Ya kan, hotel baru, lu simpel banget dan lu nyaman di situ. Akhirnya lu bisa memikirkan hal-hal yang baru. Iya. Karena kita berasa nyaman banget ya. Yes. Atau bukan karena kamar mandinya di depan pintu ya? Oh, bukan sih. Itu harusnya gue ngobrol sama orang pensi. Itu Karena pensi. katanya bikin kita jadi nyaman. Gua nggak ngerti loh ya. Gua nggak ngerti. Nggak, tapi emang iya sih, maksudnya Iya. karena sebegitu minimalisnya dan kita ngerasanya tuh ya enak gitu ya setiap kali ke hotel. Kalau terlalu banyak attention barang-barang yang lu perhatiin, akhirnya pikiran lu ya di barang-barang itu aja gitu. Wah, gawat nih. Iya dong. Tapi bener-bener jangan-jangan gue sering ngimpi malam. Jadi gue tuh selalu tidur ngadep ke jejeran, gue punya hijab gitu ya. Dan emang gue sengaja gitu gue gantung rapi padahal, tapi di posisi gue emang ngeliatnya ke situ gitu. Jadi mungkin ntar jadi jadi apa dong? jadi apa? Apa namanya, karena itu gitu bagus banget buat lu mulai menerapkan hidup minimalis biar lu pikiran bisa jadi lebih minimalis gini kan. Nah, kalau masuk ke pikiran minimalis, menurut gua lu mesti ini semua yang gua share yang gua lakukan ya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih ngerti, please mungkin bisa komen aja atau komen nanti kita aja gitu kan. langsung datengin lagi, kita mau pinter terus. Betul, gue juga pengen pinter soalnya kan. Ini gue cuman bicara yang gue lakuin soalnya. Kalau bicara pikiran minimalis, yang pasti lu harus menyusun prioritas sih menurut gue. Skala prioritas, jadi prioritas apa gitu ya? Lu misalkan di jam ini lu harus mikirin ini, di jam ini lu harus fokus di sini. Atau di hidup lu pribadi, lu tahu apa prioritas lu nih. Yang bisa menjadikan ini ya baik untuk masa depan lu gitu kan. Kalau enggak, lu pernah nggak kayak misalkan nih malam-malam lu mau tidur, karena lu nggak punya prioritas nih, ya kan, lu nggak tahu besok bangun mau jam berapa, lu nggak ada, ya lu nggak punya jadwal, nggak ada prioritas. Lu udah mau tidur tapi kayaknya gue pengen lihat Instagram sebentar deh. Lu lihat, taunya udah 1 jam. Sering banget dong mestinya dong. Nah, itu kan salah satunya karena lu tidak
punya prioritas ya kan. Kalau dengan konsep seperti itu, jelas kita tahu bahwa itu berarti bukan suatu hal yang minimalis di hidup kita gitu kan. Sebenarnya ngeberat-beratin hidup kita tuh diri kita sendiri ya. Iya, sometimes ya gitu kan. Dan dengan itu attention kita juga akhirnya berkurang kan. Ya kan, kita terlalu ngeliat ini yang semuanya masuk ke pikiran kita. Iya, padahal yang menjadi fokus kita belum tentu itu. Iya, belum tentu semua yang kita pikirkan itu berguna buat hidup kita kan. Oke, dan malah kadang-kadang jadi ngacoin apa yang udah menjadi target jadi kita. toxic akhirnya Bener, gitu kan. Toxic. Bahasa lo di sini Yo, toxic. Anak ini di Jakarta Selatan gue. Selatan. Toxic yang itu dong. Itu toxic. Siapaan sih? Masa toxic gini sih? Tapi lu main toxic. Lu kok main toxic? Tapi main TikTok. Enggak sih. Karena buat lo itu bukan prioritas. Gue sempet belajar ya, nggak bisa cuman ya? gue nggak bisa yang joget-joget, gue nggak bisa gitu. Dia nggak bisa joget. Joget tapi dia Tapi Gue nggak bisa yang luas banget. gue nggak bisa gitu. Oke. Nah, Iya. anyway, ya itu makanya dengan pikiran seperti itu, akhirnya lu bisa tahu nih kan prioritas lu kan. Betul. Akhirnya lu tahu apa yang harus gua kerjain, berarti apa informasi yang harus gua input. Untuk mencapai apa yang menjadi fokus lo. Yes Oh, ya kan. gila. Misalkan lu lagi belajar math atau Iya. lu apa nih, misalkan lagi kerjain A, Iya. lu nggak punya prioritas, akhirnya pikiran lu kemana-mana dong. Akhirnya lu buka, akhirnya lu buka TikTok. Akhirnya yang lu inget orang joget-joget gitu. Itu kayak anak gua banget tuh. Lagi ujian dan terus denger lagu TikTok nih, wih gila. Akhirnya jadi joget kan, Jadi gitu. jago itu ya. Alam bawah sadar Alam udah. bawah sadar. Ngeri. Aduh tapi seru Cuman banget ya. iya akhirnya jadi pikiran lu nggak minimalis gitu kan. Oke. That's why, jadi mungkin intinya pikiran minimalis itu lu harus memutuskan apa yang harus lu pikirin dan apa yang nggak harus lu pikirin. Sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Lu tuh bisa dapat tiba-tiba mau berpikiran ke arah sini dan lu akhirnya tadi gitu ya menjadi, kalau kita kan ngelihat dengan usia lu segini kan ya elah, yang lain juga masih santai-santai aja, lu kan kayak yang lu udah lebih ya itu tadi udah punya fokusnya, terus lu kayak yang apa ya maksudnya udah lebih apa ya jejak gitu, kayak makanya nggak heran orang mikir lu umurnya berapa gitu. Itu Muka gua boros. apa yang mengawali ibaratnya triggernya gitu. Triggernya mungkin karena ya masa lalu lah ya. Masa lalu, ini benar kan masa lalu. Masa lalu, Biarlah masa lalu. karena penuh dengan perjuangan mungkin Oke. gitu kan. Jadinya harus lebih Tahan, harus lebih apa? Lebih tahan. Opla. Tahan Oke. tadi karena masa lalu gitu ya. Biarlah masa lalu. nanti gue nggak bisa joget. Nggak bisa joget tapi gini ya. Kita cepet banget kalau begini ya. Tapi dia ternyata luar biasa loh. Iya lu. Energinya dahsyat loh. Gua aja sampai karena di sini dingin banget loh. Oh gitu ya? Iya. Jadi berawal dari masa lalu. Ini menarik nih. Masa lalu kenapa? Apa sesuai dengan yang ada di postingan tuh? Gua baca tuh. Ini loh ya. Banyak dong. Iya, dia gini nih. Dia yang paling gue sering inget ya, kayak keluarga gue broken home, apa sama dengan gue wajib gagal. Nah ini karena mungkin buat para netizen yang lagi netizen Enggak netizen tuh. mau kemana? Netizen yang punya hal yang sama gitu. Ini kalimatnya keren banget. Kalau keluarga gue broken home, apakah gue wajib gagal? Yeah. Apa itu yang menjadi salah satu trigger lo juga? Yes of course gitu karena Yes, of course yang dia tulis ini beneran dia loh. iya dong. Masa yang lain. Oke. Ya karena gimana ya? Banyak soalnya gue nggak tahu kenapa ya. Sama Iya. mungkin kayak kakak yang bilang, maksudnya Kakak siapa kakak iya. dia? Gue mau manggil lu tapi lebih Lu tua lah, gitu. ya aja lo lebih tua gimana sih tuh yang tua kok? Mungkin kayak lu Iya, ngerasa bener. gitu kan, maksudnya kita ini dipertemukan sama orang itu pasti ada maksudnya gitu Betul, kan. betul, Nah betul. selama ini nggak tahu kenapa gue Iya. dipertemukan sama orang-orang yang punya background sama dengan gue gitu. Oh. Dari teman sekolah, teman main, ya semuanya lah. Ya. Jadi gue mulai mikir gitu kayak
kenapa ya gitu, gue pengen nyari kehidupan yang lebih baik, keluarga yang ya gue pengen lihat teman-teman gue yang keluarga lebih baik, malah gue pas nginep di rumah temen lebih parah ya, atau makanya gue ngerasa pas lagi dia dimarahin, terus gue akhirnya baru tau, oh lu ternyata keluarga lu broken home juga, akhirnya gue baru tau. Ternyata lebih enak gue dong broken home tapi gue jalan-jalan. Iya. Enggak, tapi itu enggak enak juga gini. Ya udah mungkin itu dulu ya. Kayak gue dipertemukan sama orang-orang yang sama kayak gue gitu. Jadi gue mulai berpikir kayak gue harus ngelakuin sesuatu deh buat ini gitu. Dan akhirnya gue aware sih pas saat-saat ini ya, mulai tahun ini terutama 2021. Kenapa gue mulai aware? Karena pertama gue mulai aware dulu ke diri sendiri sih sebenarnya, bahwa gue ini udah mulai tahu ke depannya mau ngapain, dan pengalaman yang suram-suram gue udah lalui gitu kan. Mulai dari ya harus berjuang kan buat hidup, terus ya di Bali sempet ya gitulah hal-hal yang karena lama juga di Bali ya. Iya, ya pokoknya suka duka udah dilakukan lah kan ya. Padahal dengan umur lo yang ibaratnya masih ya belum sebanyak gue gitu. Iya, kayak di Bali, kalau di Bali sih ngerasa banget gitu kan, maksudnya kayak gue buka coffee shop, ditipu sama ownernya dan lain-lainnya gitu deh. Nah, intinya dari pengalaman itu kayak gue pengen nge-share sesuatu gitu buat. Sukses tuh bakal. Tapi gue ya gini, gue belum sukses tapi gue pengen cuman nyemangatin aja buat teman-teman yang sama kayak gue yang masih berjuang gitu. Dan minimal itu emang buat diri lu terus semangat ya kan? Karena setiap DM yang masuk ke Instagram gue kayak ada cerita gue juga broken home, terus lu gimana sih bisa ngelewatin gini tuh menurut gue vitamin buat gue gitu loh, kayak oh gue nggak sendiri ternyata gitu loh. Dan gue juga pengen orang yang share ke gue ngerasa bahwa dia itu nggak sendiri gitu, dan dia masih ada banyak orang yang seperti dia dan mungkin lebih parah gitu kan. Benar. Jadi minimal lu berbagi atau sharing mengenai apa yang sudah pernah lu alami. Tapi lu memilih jalan yang ya mungkin ya pernah juga sih lu ada di kiri, tapi pasti. Akhirnya lo berusaha untuk ya itu tadi karena lu udah ketemu lu mau ngapain hidup ini kayak gitu sih. Karena gua udah ya gitu sih, karena gue udah ngelaluin. Ada satu lagu buat lo, Kutemukan Jalan Pulang, Pak. Iya benar. Gue akan bikin lagu Kutemukan Jalan Pulang, tapi serius, tapi bukan Kutemukan Jalan Pulang dalam arti kita mau pulang. Nah iya, kesana. Kutemukan Jalan Pulang tuh ibaratnya kita yang pernah ada di mana akhirnya menemukan jalan lain kehidupan dan kita ada di situ on the track. Gitu. Karena on the track. Tahu, of course, yes. Kita di Bali toh. yes, of course. I don't know. Nah, apa namanya? Ya karena mungkin gue udah pernah ngalamin parah-parah gimana, maksudnya kayak ya gue pernah. Termasuk yang kayak misalnya pengen kan banyak nih. Malah kadang-kadang itu jadi kayak satu tren gitu. Kalau lu broken home, kerennya tuh kalau misalnya, aduh gila, kita harus gue mau bunuh diri aja nih atau oh iya, of course. Lu pernah ada begitu? Pastilah. Kayak gue rasa setiap orang yang broken home pasti pernah mikir kayak gitu karena gue berarti belum broken banget ya. Karena gini, karena dulu ya pas kecil ya gue mikir kayak ada orang nih, ada dua tipe keluarga nih yang gue lihat soalnya ya. Lu ngeliat orang kayak enak kayak gitu ya? Enggak, karena gue ngelihat ada orang yang broken home tapi keluarganya kaya. Oh iya. Ya, paling enggak kayak lu tadi bilang, broken home nih tapi gue bisa jalan-jalan dan punya duit. Iya. Iya dong. Kayaknya enak tetep ya. Enak banget kayaknya kan. Ada tipe yang kedua yang keluarganya baik-baik aja. Oh, keluarga baik-baik aja. Tapi miskin. Miskin kayak nggak enak banget ya. Pokoknya ya, mungkin kurang ekonomi gitu. Tapi paling nggak dia pulang ke rumah ada keluarga yang menyambut dia gitu. Pokoknya keluarga bahagia tapi dalam versi kebutuhan ekonomi mungkin nggak seperti yang tadi kaya gitu kan. Kan ada dua yang mungkin cukup ekstrim tapi ada plus-plusnya gitu kan. Nah di case-nya gua tidak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nah, supaya lu makin hit, lu harus berada di yang salah satu. Tapi minimal lu udah pernah melewati itu. Iya, dan sama saya dulu karena itu gue ngerasa kayak kok hidup nggak adil banget ya gitu. Gue udah broken home, terus keuangan juga gue nggak bagus-bagus banget. Gue harus mencari sendiri gitu kan. That's why gue sering dulu kepikiran buat apa gue kayak gue di dunia ini nggak ada artinya gitu loh, buat apa hidup gitu kan. Ya parah lah pokoknya sampai kayak ya kayak biasanya lah ya. Yes. Pokoknya ibaratnya yes dulu. Ibaratnya pokoknya lu tuh kayak udah nggak berarti, lu pokoknya bawaannya mau ngapain lagi sih gua apa segala macam. Betul banget, makanya kayak masa gini, pada saat akhirnya kan lu sebelum mengalami konsep hidup minimalis pasti kan lu
ada transisi dulu. Jadi ada konsep transisi dulu Iya, kan. iya. Nah, siapa yang menyadarkan lo atau emang lo sadar sendiri? Nah, dari minimalis apa dari apa? Dari waktu lo broken home itu, kan lo untuk menuju ke fase hidup minimalis kan lo gak gampang dong. Gini sih, kalau hidup minimalis itu mungkin berjalan ya, maksudnya Atau dulu. siapa yang pada saat lo tersadar, gue nggak boleh gini nih. Oke, masalah ini gue jadi anak broken home, tapi gue kan boleh milih cara lain untuk gue hidup Kalau lebih baik. masalah ini ya, maksudnya mulai merubah hidup. Iya, iya. Sebenarnya gini sih, kalau gua itu naik turun tipenya nih gitu. Iya, jadi kayak kadang lagu naik puncak gunung. Ya kadang kan ngeliat orang kayak gua harus bangkit, gua bangkit terus tapi ada masalah turun Up and lagi down. Ya karena emang mungkin karena di ruangan maksudnya di lingkungan yang tidak semuanya Support mungkin, ya iya. kan? Begitu lu lagi mau ini kegoda lagi. Iya. Benar. Nah, tapi gua mulai memutuskan dengan sungguh-sungguh gua pengen berbalik, Iya. gua pengen memperbarui hidup gua. Bukan jalan pulang tadi toh. Iya, itu ketika malah pas gua benar-benar di bawah sebenarnya. Oke. Iya, yaitu ketika gua ya parah-parahnya lah gitu kan, kayak gua nggak tahu jalan hidup gua kayak gimana, terus I do a lot of dosa lah gitu kan, apa free sex dan yang lain-lainnya gitu kan. Di saat seperti itu lama-kelamaan gua kan mencari dong kebahagiaan di versi itu gitu kan. Tapi makin gua mencari, makin akhirnya nggak nemu apa-apa gitu, semakin gue ngerasa nggak bahagia sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa lu share ke teman-teman adalah ya lu terima aja dulu dengan keadaannya sekarang. Jadi lu berdamai dengan dengan keadaan lo gitu, dibanding lu harus mencari kenapa begini kenapa begitu malah nggak ketemu. Jadi mendingan lu berdamai aja dulu sama apa yang lo dapat sekarang. Betul. Baru lu ternyata lebih tenang bisa memutuskan suatu hal yang lebih baik. Gue bijaksana banget, gila banget. Luar biasa sekali memutuskannya. Ya benar banget sih, maksudnya Tapi emang bener ya? apa ya, mungkin is okay untuk lu mempertanyakan segala hal. Menurut gua critical thinking itu bagus banget gitu. Critical thinking, Iya, benar. sih kalau masuk critical thinking Iya. Maksudnya bagus untuk mempertanyakan segala hal, apa maksud, kenapa keluarga lu dilahirkan di keluarga yang seperti ini dan lain-lainnya. Tapi pada akhirnya critical thinking itu harus menjadi positif. Gitu, nggak, jangan sampai critical thinking lu udah mumet sendiri malah pada akhirnya sekalian gitu. Iya. Kan banyak juga udah begini mas sekalian aja udah minum baygon gitu kan. Padahal nggak mungkin Tuhan kasih kita hidup itu susah. Iya kan? Tuhan kita kan sama, Tuhan tuh pasti maha adil, bener kan? Jadi buat lu yang lagi pada galau, ya Allah ya udahlah. Udah bukan zamannya. Sekarang zamannya kita harus bergerak, semangat. Hidup lebih minimalis, lebih bermanfaat. Yes. Dan ya tadi harus fokus sama yang menjadi prioritas. Yes. Tapi gue ngomongnya waktu lu broken home itu, emang lu nggak nanya ke tukangnya Apa tuh? fondasinya kurang kuat apa gimana? Mungkin ya, cuman gue mau nanya kan rada nggak enak ya, gitu kan. Situ Kok ketawa sih? situ tukang yang mana broken home? Dia kan rumahnya home-nya broken. Oke. Tukangnya emang nggak pasti Iya benar-benar. Kenapa itu Mungkin rumah ya. jatuh gitu ya? Nah makanya Anda yang harus menjawab Pak. arsitek yang bagus untuk home Anda ya, biar nggak broke ya. biar nggak broken. Ini YouTube apa ini? Ini acara apa ini? Kita lanjut lagi ya. Oke. Tapi mungkin satu-satu yang bisa gue share ya, maksudnya dari segala hal yang terjadi, gue nggak tahu mungkin kondisi yang nonton kayak gimana. Tapi yang gue tahu dan gue yakini, karena maksudnya kalau bicara lu bahagia lu nggak bahagia, lu di bawah lu di atas tuh pasti setiap kita ada masa di atas di bawah. Di atas dan di atas. Di atas dan di bawah. Ya Kan maksudnya kayak gue bicara kayak gini, mungkin we never know besok gue punya masalah apa atau struggle apa. Kita kan namanya manusia naik dan turun kan. Tapi yang gue yakini setiap masa lalu itu pasti bisa menjadi batu loncatan buat lu malah. Karena kalau lu cuman stabil-stabil aja, coba lu pikirin deh, lu let's say gitu ya. akhirnya lu di usia 50 tahun, lu punya anak cucu. Sementara hidup lu flat-flat aja. Nggak bakal ada cerita yang seru yang bisa lu bagikan anak cucu lu. Benar. Ya kan? Kalau ini minimal lu bakal punya banyak cerita yang bisa lu bagikan buat orang-orang yang mungkin sama
kondisinya sama lu gitu. Tapi keren sih hari ini gue tuh denger kata masa lalu itu berapa kali toh. Jadi tema kita hari ini masa lalu, Nay. Masa lalu ya udah gitu ya, tapi hari ini akan membuat apa ke depan Yes, kan? karena masa lalu pada akhirnya masa lalu bikin Minggu bahan lalu. bakar buat masa depan. Iya. Minggu lalu Oh, bukan minggu itu. lalu ya, iya minggu lalu ya. Iya. Tapi seru banget sih, aduh gila, Iya, Bet, itu seru. sih. Kita lanjutin abis ini kita kasih dia ini ya, games ya. Oke, kita masuk ke games ya kan. Oke. Dan ini baru pertama kali loh ada games ya kan. Padahal dari kemarin kita pengen ada games tapi kayaknya baru hari ini begitu ngeliat muka Albert itu Jadi gua langsung kepikiran tumbalnya ya? Tumbalnya Oke, ya kan. mantap. Jadi lu harus jawab dengan cepat. Oke. Di antara dua pilihan, ntar gue kasih pertanyaan, Anto juga kasih pertanyaan. Atau mesti Oke. tanya apa gue? Oke, siap toh? Oke, Yuk, siap. pertanyaannya 5 apa 10 nih? 5 lah. Oh 5 jangan aja ya, banyak 5. lah. Pusing gue. Oke. Bobby lu mau kasih pertanyaan juga? Oh lu mikir lu mau nanya aja mikir loh. Oke, pertanyaan yang paling gampang. Cepet ya. Oke. Titel apa skill? Skill lah. Skill loh. Iya. Kaki maksudnya. Iya. Gunung apa Tidak dong. pantai? Pantai. Lunai. Gunung. Lu kasih pertanyaan. Enggak, gue berasa jadi bintang tamu. Oh iya. Udah kalau gitu gue lagi terusin ya. Baru 2 pertanyaan Baru ya dua, kan? oke. Oke. Kayak harta pakai ilmu. Ilmu dulu, karena pasti akhirnya harta. Wih, dia tetap loh ada kayak gitunya. Iya loh. pasti. Iya, Gua nggak iya. mau nggak kaya harta Iya, juga, iya, cuman jadi udah ilmu pokoknya- dulu. Jadi kayak ilmu dulu, karena biasanya itu bisa Berbanding lurus lah. berbanding lurus. Yes. Oke. Yes. Eropa apa Jepang? Jepang. Jepang. Tuh pertanyaan satu buat lo, satu lagi apa? Apaan yang benar? Sepatu sendal. Susah sih, ini susah kayaknya susah banget ya. Tergantung konteksnya dong. Sepatu sendal. Sepatu sendal. Sepatu. Sepatu. Oke. Ntar kita kasih tahu ya kenapa kita kasih pertanyaan kayak gitu, karena episode berikutnya dia bakal kita todong dan dia akan menjadi tim kita kayaknya. Oke. Oke. Gue bagian yang ngambil minumannya Terserah, itu. pokoknya silakan. ini ABG ntar ngeliat Jijik kali dia. Jijik kali. Siapa dia? Pergi. Jijik dia. Ya tapi ini menarik banget ya, maksudnya pokoknya balik lagi lah segala sesuatu nggak ada yang apa namanya kebetulan. Yes. Seperti yang ini. Seperti yang ini, Suaranya tidak ada yang kebetulan. suara ini bukan nggak ada yang kebetulan seperti yang tadi lewat, jadi nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang Dan ini thank you banget loh Bert, Thank maksudnya you. udah ngeluangin waktu, gue dijadikan skala prioritas di lo mau nemuin gue. Oh ya of course lah. Dan Selalu. ya itu tadi gitu ya, maksudnya banyak ilmu yang bisa gua dapat juga gitu dari lo gitu ya, menjadi perantaranya Tuhan untuk berbagi kebaikan buat netizen. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di Talking Santai yang berikutnya, tapi jangan lupa di follow juga IG-nya Albert di Albert Christopher. Oke, terakhir lo ngomongin deh buat Apa tuh? teman-teman di TTS. Oke. Ya tetap semangat aja gitu. Terus kalau kalian broken home, terus kalian nggak kuliah, syukurin gitu. Syukurin. Iya nggak? Oh, syukurin. Sama kayak gua gitu. Oke, Jadi oke. tetap semangat aja. Maksudnya gua percaya kisah lu akan jadi inspirasi buat teman-teman lu ke depannya gitu. Wih, gila keren banget lo Albert. Thank you guys, pokoknya ketemu lagi di Talking Santai yang berikutnya, tentunya bersama gua dan kadang-kadang ada si Anto juga ini ya, yang mau ngomongan nih terakhir nih. Ya, begitulah ikut saja saya. Pokoknya Paling semoga ada kebaikan dia dari channel ini, dan kita doakan semua selalu sehat, Amin. pandemi segera berlalu, dan yang pasti apa yang lo pengen insya Allah bisa diwujudkan, bisa dikasih sama Tuhan ya. Yes. Sampai ketemu lagi di Talking Santai di episode berikutnya. Bye bye.